Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Aqidatul Awam, tentu kita sudah membaca semuanya. Sementara ambil akan hadis. Yang mana dalam kitab Aqidatul Awam ini diterangkan bahwasanya 24 di dalam diri, sifat 20 atau awal itu ma'rifatullah, atau pengajian lama yang dikatakan kajian maramulu awal pertama. Maka awal yang mulia itu adalah mengenal diri, mengenal Allah. Bagaimana kita paham dulu tentang pengajian 20 sifat di dalam diri. Maksud 20 sifat di dalam diri ini, yaitu sifat wajib, suatu yang pasti ada, apa yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasulullah, di mana dengan kita memahami dan membenarkan sifat-sifat itu tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Allah itu mempunyai Allah itu mempunyai 20 sifat. Itu sifat wajib. Selain 20 sifat wajib, ada juga sifat mustahil dan sifat jaiz yang dimiliki Allah. Mana yang harus dijadikan, mana tak harus dijadikan. Dan biasanya yang dikenal dengan istilah aqaid 50 atau kaidah iman 50. Kaidah iman 50 dipecah menjadi 30 dipecah menjadi 1, yaitu sifat jaiz. Maka yang satu itu aqaid 50 ini 50 hal yang wajib kita ketahui dan diyakini oleh seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lam annahu yajibu ala kulli muslimin an ya'rifa khamsin aqidatu wa kullu aqidah yajibu alaina an ya'rifa laha dalilah ijmaliyah aw tawassiliyah radiyah al-um. Dalam arti maka kita harus mengetahui bahwa setiap muslim laki-laki ataupun perempuan wajib mengetahui 50 akidah beserta dalil-dalilnya yang bersifat secara global atau terperinci. Itu kita yaitu awam. Maka akidah ahli sunnah wal jamaah terdiri dari 50 akidah, di mana yang 50 akidah ini dimasukkan ke dalam 2 kelompok besar. Itulah kaidah iman yang 50 dibagi menjadi 2 kelompok besar dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama, tentu kita sudah tahu semuanya bagi yang memahami, akidah ilahiyah. Dan yang kedua, akidah nubuwiyah. Adapun akidah ilahiyah terdiri dari 41 sifat. 41 sifat yaitu 50 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud, hidam, maka, muhalabalil hawadith, yamuri nafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, salam, qawmuhu, qadirun, qawmuhu, muridun, qawmuhu alimun, qawmuhu hayyun, qawmuhu sami'un, qawmuhu basirun, dan qawmuhu mutakallimun. Itu 2 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Dan yang kedua, 20 sifat yang mustahil bagi Allah SWT. Mustahil Allah itu tetap, mustahil Allah itu kebalikan dari yang 20 sifat yang wajib tadi.
Mustahil Allah itu tidak ada. Wujud baru fana. Mustahil Allah itu rusak. Mustahil Allah itu menyerupai makhluk. Dalam artinya umat salali hawadis menyerupai makhluk. Mustahil ada mungkian min nafsi, tidak berdiri sendiri, ta'adud berbilang, adadu lemah atau tidak mampu, karahat terpaksa, yahlim bodoh, maut saman, kiri amat buta, mu'min lagi kaunuhu a'jizan, kaunuhu karihan, kaunuhu jahilan, kaunuhu mayutan, kaunuhu asamma, kaunuhu a'ma, dan kaunuhu abkan. Maka dibalikan dari dua sifat tadi, mustahil Allah itu. Maka 40 ini menjadi satu sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Harus mana yang harusnya yang ada, mana tak seharusnya ada. Sedangkan akidah nubuwah yang kedua terdiri dari 9 sifat, yaitu yang pertama 4 sifat yang wajib bagi para nabi dan rasul: siddiq, benar; tabligh, menyampaikan; amanah; dan petonah, cerdas, tangkas. Itulah dalam artinya. Dan yang kedua 4 sifat yang mustahil bagi para nabi dan rasul: siddiq, bohong; kitman, menyembunyikan; khianat, dan balaghah ataupun bodoh. Itu 4 sifat yang mustahil. Dan 1 sifat yang jaiz bagi para nabi dan rasul, harus dibuat dan tak seharusnya dibuat. Itu maksudnya. Maka disinilah dalam kaidah. Maka semua ini kaidah iman 50 dipecah menjadi 40 menjadi 1 sebagai jaiz. Maka menjadilah 4, yaitu nafsiyah, samriyah, ma'ani, ma'nawiyah. Nafsiyah menyatakan zat Allah Ta'ala itu ada pada kita. Intinya menyatakan kita ada nyawa. Yang kedua, qalbiyah, mana yang Allah dan mana yang bukan Allah. Dalam artinya keunikan ini menentukan mana yang hamba dan mana yang pencipta. Ma'ani, 7 sifat yang dimanakan Allah pada kita. Kodrat, ibadat, sama, makar, kalam, hayat, dan ilmu. Itu sifat. Kalau berkata-kata kena kita dikata-katakan. Kodrat, ibadat, sama, makar, kalam, hayat, dan ilmu. Itu sifat. Kalau berkata-kata kena kita dikata-katakan. Mendengar karena diperdengarkan, melihat karena dilihatkan, berkendak berkelakuan karena dikendakkan, hayat hidup karena dihidupkan, ilmu karena diilmukan. Maka semuanya la maujud ilallah. Dalam artinya di sini yang kita pahami, Allahu mawjud qadimun batin muhalifan lil khalqin. Allah itu qadim, dahulu, baki, kekal. Allah itu dan berbeda dengan makhluknya secara mutlak. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak dan tidak pula diberanak. Allah tak sama dengan makhluk. Maka di sini kita pahami. Maka di sinilah agar kita tidak salah paham tentang sifat 20. Maka 20 sifat di dalam diri kita. Maka kalau memang kita memahami ilmu ma'rifatullah, hakikat dan ma'rifatullah, kenyataannya kita menyatakan semuanya Allah. Jangan sampai kita, adakah Allah itu pembohong? Adakah Allah itu bisu? Ada Allah itu pekak, itu pembohong, munafik? Maka disinilah kita harus, disinilah penting terukurnya kita memahami 20 sifat di dalam diri, 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz. Bagaimana memahaminya?
pahamilah dengan aqaid ataupun akidah iman yang 50. Maka kaidah iman 50 tidak. Kaidah iman 50 itu didasari yaitu perintah solat yang 50 kali dijemput oleh Rasulullah SAW dalam Isra Mi'raj, maka dipecahlah menjadi 5 waktu sehari semalam. Semoga bermanfaat untukku dan untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.